Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan praktikum pemantulan pada cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada cermin. Di sini kita ada cermin dengan fokus 150 mili, artinya 1,15 cm. Kemudian juga ada yang 75 mili atau 7,5 cm. Ada layar, atau bisa digunakan nanti kertas yang lebih besar untuk bisa melihatnya. Kemudian ada lampu, atau kita di sini lebih mudah menggunakan lilin. Ada dudukan lensa, ada rel presisi, dan ada dudukan rel presisi. Nah, ini rel presisi sudah kita pasang. Maka di percobaan ini kita memiliki tujuan menentukan jarak fokus pada cermin cekung, menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, maka untuk percobaan ini kita akan memanipulasi jarak antara benda dengan lensa, atau kita memanipulasi S. Untuk responnya adalah S-aksen atau jarak bayangan. Yang kemudian selanjutnya akan kita cari nilai fokus dari cermin yang kita cari, cermin lengkung yang kita cari, dengan menggunakan persamaan 1/F sama 1/S ditambah 1/S aksen. Yang kemudian nanti kita bisa mencari nilai fokusnya yang akan dibandingkan dengan fokus pada cermin yang kita miliki. Oke. Rangkaian yang akan kita gunakan, pertama kita letakkan cermin yang akan kita gunakan. Kita di sini menggunakan cermin 150 mili fokusnya. Maka jarak antara cermin dengan 150 cm pertama di sini ini adalah ruang 1. 150 sampai 30 cm atau 300 mili ini adalah ruang kedua. 300 mili sampai tak berhingga adalah ruang 3. Ingat pada perhitungan ruangan pada cermin, maka ruang benda ditambah dengan ruangan bayangan itu adalah sama dengan 5. Jumlahnya harus 5. Maka jika benda berada di ruang 1, maka bayangan ada di ruang 4. Nah, ruang 4 ada di dalam cermin. Di percobaan ini kita juga membutuhkan korek untuk menyalakan lilinnya. Nah, pada saat ini bayangannya ada di dalam cermin. Kelihatan nggak? Oke, lihat. Nah, ini berarti bayangan berada di ruang 4. Maka kita tidak bisa mengukur S-aksennya. Jadi maka kita geser ke jarak berapa? 10, 20 ya. 20. Ini dipastikan pada jarumnya di 20. Maka benda sekarang berada di ruang 2 dari cermin. Maka bayangan harusnya ada di ruang 3. Makin jauh ya. Nah, nah, ini bayangan api terlihat jelas dan menjadi lebih besar. Nah, kalau kita lihat sifat bayangannya jadi nyata terbalik diperbesar. Sedangkan pada ruang 1 tadi sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Bayangan apinya terlihat dengan jelas. Nah, makin kita cari yang paling fokus untuk dapat jarak S-aksen. S-aksen berarti kita lihat dari nolnya dari cermin ke jarak yang kita temukan bayangannya. Manipulasi ketiga kita manipulasi di 40 cm. Jadi 10, 20, 30, 40. Nah, manipulasi ketiga itu ada di 40 cm, artinya benda berada di ruang 3. Maka harusnya bayangan ada di ruang 4. Karena di ruang 3 kita tidak menemukan apa-apa. Namun di ruang 2 berarti antara 15 sampai 30.
Nah ini, kelihatan nggak? Itu nggak? Kelihatan kayak kecil. Oh, kalau itu ketutup di. Nah, nah dia nyata terbalik diperkecil dengan jarak di antara ruang 2. Nah, sehingga dari percobaan ini kita dapat menemukan bahwa ternyata rumus ruang pada cermin atau lensa itu dapat berlaku, di mana ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kemudian sifat-sifatnya dapat kita ketahui dari hasil percobaan tadi, di mana jika benda berada di ruang 2 dan ruang 3, maka bayangannya adalah nyata terbalik. Kemudian jika ruang benda lebih besar daripada ruang bayangan, maka bayangannya akan diperkecil. Jika ruang benda lebih kecil daripada ruang bayangan, maka bayangannya diperbesar. Namun di ruang 1, pada cermin cekung, bayangan berada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya. Artinya tidak dapat ditangkap oleh maya. Setelah kita lakukan percobaan, kita lakukan pada fokus cermin yang berbeda untuk membuktikan bahwa nilai yang diperoleh adalah sama. Kemudian jika pada cermin cembung, maka ruangan yang ada di depan cermin adalah ruangan 4. Ruang 1, ruang 2, ruang 3-nya ada di dalam cermin. Maka jika dimanapun posisi dari objek, maka bayangan tetap ada di dalam cermin dengan sifat maya, tegak, diperkecil. Sehingga cermin cembung sering digunakan pada cermin sudut jalan, sehingga orang dapat melihat yang ada di sisi sebelahnya dengan baik. Bahkan juga sering digunakan pada spion agar dapat melihat orang yang di belakang. Kecil tapi ya. Sekian praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dilakukan percobaannya dengan baik di kemudian hari. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.